Shalom. Sebelumnya saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa, persiapkan hati kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa kami sembah dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus buat pagi hari yang indah ini, buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami memudahkan Tuhan tempat ini buat anugerah-Mu yang besar yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada hari ini Bapa. Kami boleh Tuhan bersekutu di tempat ini, beribadah di tempat ini, berbakti kepada Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan persembahkan seluruh hidup kami Bapa, segenap hati kami, segenap jiwa kami, akal budi kekuatan kami. Kami persembahkan Tuhan di sebelah-Mu Bapa, di tempat yang maha kudus. Terima kasih Tuhan Yesus berkati kepada kami Bapa dari awal Pak pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan apa yang kami naikkan di tempat ini Bapa menjadi ibadah yang mahal, yang berkenan di hadapan-Mu, dan menjadi ibadah yang kudus bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji-Mu, kami siap Tuhan bersamakan hidup kami pagi hari ini hanya dalam nama Yesus. Berkati umat-umat-Mu Bapa, urapi kami, ubahkan setiap hati kami. Biarlah kami Tuhan boleh pulang di tempat ini Bapa menjadi orang yang dibenarkan, sehingga Tuhan nama Tuhan dipuji dan permuliakan. Terpuji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi yang siap beribadah kepada Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya untuk bantu berdiri. Kita masuk dalam baik Tuhan, baik kudusnya Tuhan. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke baiknya dengan
Kesiapan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami menaikkan syukur dan pagi hari ini di hadapan-Mu Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami adalah penyembahan yang terbaik bagi-Mu Bapa pagi hari ini. Tidak ada yang dapat kami bawa Tuhan selain hidup kami. Dalam korban syukur dan pagi hari ini Bapa, jadikan kami awal dan mandu Tuhan. Untuk kami seluruh rencana kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujian dan syukur dengan rendah
Ajar kami Tuhan untuk mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kami bawa Tuhan. Emas dan perak tidak kami miliki, tapi hanya hidup kami adalah Tuhan, persembahan yang terbaik bagimu. Tuhan Yesus, sucikan hati kami, kuduskan kami Tuhan pagi hari ini, agar apa yang kami bawa persembahkan pagi hari ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu, terberkenan di dalam yang kudus. Terpujilah Tuhan Yesus. Sebentar kedua kami bersorak-sorai lebih lagi untuk memuji menyembah di tempat ini. Mari Tuhan berkati setiap hati kami, Roh Kudus, urapi kami, curahkan Roh pagi hari ini. Bagi yang siap bersorak-sorai dan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya undang kami berdiri dan bersorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Siapkan hati kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiap hidup kami. Percaya kepada janjimu yang ada dalam hidup kami. Tak pernah terlambat pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Haleluya. Sungguh besar setia
Yesus kami datang merendahkan hati. Kami datang Tuhan dengan haus dan lapar akan firman-Mu ya Tuhan. Pilihkanlah kami dalam kekudusan-Mu, dalam kesucian-Mu Tuhan, dengan darah anak domba Allah. Ampunilah dosa kami dan segala pelanggaran kami. Kami merendahkan hati, menyambut firman-Mu dengan hati yang haus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Engkau di dalam jiwa, di dalam hati kami Tuhan. Firman itulah Allah, dan Allah itulah firman. Berkatilah kami, haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya, harus semangat. Amin. Iya. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah tentang dasar yang teguh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca dalam Matius pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-17, 18, dan 19. Mari sama-sama kita baca. Yang bawa Alkitab boleh buka Alkitabnya. Yang bawa Alkitab dalam Androidnya boleh juga dibaca, tapi jangan membaca notis yang lain. Sama-sama kita baca Matius 16 ayat 17, 18, dan 19. Kata 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dasar kekristenan kita ada sebuah pernyataan Yesus Kristus kepada Simon, bahwa Yesus mendirikan gereja, mendirikan jemaatnya di atas dasar yang teguh, batu karang. Nah saudara, kalau dasarnya sudah benar, maka apapun yang kita bangun di atasnya akan tetap bertahan. Amin. Nah, tidak akan roboh, tidak ada jatuh bangun, tidak ada porak-poranda. Nah, kekristenan yang benar itu dibangun di atas batu karang yang teguh. Saudara tidak akan roboh gara-gara dijatuhkan orang, karena engkau punya dasar yang teguh. Engkau tidak akan hancur, engkau tidak akan jatuh hanya gara-gara difitnah orang. Saudara, engkau tidak akan balas dendam, engkau tidak akan benci. Karena apa? Karena engkau satu bangunan yang tahan. Makanya kata Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 46, Lukas pasal 6. Nah, kita baca kembali Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-40. Lukas pasal 6 ayat 46.
Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, ia akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48, silakan 2, 3. Terus 2, 3. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir meladanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, sekarang saya mau bahas dulu dasarnya itu apa. Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat, supaya tidak sia-sia kita membangun kehidupan. Saudara, supaya tidak sia-sia kita membangun kehidupan. Makanya kalau dasarnya tidak tepat, jangan membangun. Karena suatu saat itu akan roboh karena ada angin, ada pencobaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ketika COVID melanda dunia, ada yang rubuh, ada yang gagal, ada banyak macam pencobaan yang terjadi. Ada juga yang bertahan. Kalau dasarnya benar, dia akan bertahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, siapa yang kemarin punya kampung di Nias, yang pulang dari Sibolga naik kapal ke Nias, saya tanya kemarin waktu saya khotbah di KUB, ada nggak dijumpai dalam perjalanan dari Sibolga ke kampung ke Nias itu mercusuar atau batu karang? Ada, Pak. Bertahun-tahun Anda pulang kampung dari Sibolga sampai ke Nias, pindah nggak batu karang itu? Enggak, tetap di situ walaupun setiap hari dihantam gelombang, setiap hari dihantam badai, dihantam angin. Bahkan sudah berapa kali kita mendengar terjadi gempa bumi di daerah itu, tapi batu karang itu adalah batu yang tetap di situ dan tidak bergeser. Nah, saudara tahu di mana kita sedang mendirikan kehidupan kita? Di atas batu karang, dan batu karang itu adalah Kristus. Amin. Nah, bukan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, supaya kita paham yang dimaksud, dasar yang dimaksud itu adalah Kristus. 1 Korintus pasal 3. Mari sama-sama kita baca ayatnya yang sebentar. 1 Korintus pasal 3 mulai 10. Dasar bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, 2, 3. Yaitu Yesus, tidak ada dasar lain. Batu karang itu adalah Yesus Kristus. Disitulah bangun kehidupan kita. Disitulah kita semua perlu dasar. Saudara,
Sekolah ada dasarnya nggak? Ada, disebut sekolah dasar. Matematika, waktu saya masuk perguruan tes matematika dasar, ada matematika dasar. Saudara yang dikasih, nggak ada di dunia ini yang tidak membutuhkan dasar. Nah, dasar kita itu adalah Kristus. Dan dasar itu adalah kekuatan. Saudara, dasar itulah yang menjadi dasar kekuatan. Kalau angin, badai, topan, dan pencobaan kehidupan, saudara, kalau memang kita dibangun Tuhan di atas dasar, tidak akan roboh gara-gara orang tidak bayar hutang sama kita, tidak akan roboh hidup kita. Amin. Kan orang tidak bayar hutang sama kita itu kan pencobaan. Saudara, tidak akan rubuh hidup kita kalau orang hanya menjatuhkan kita di pekerjaan. Mungkin dia bisa memfitnah kita, menjatuhkan kita, terus kita dipecat. Kalau hidup kita di atas batu karang, tidak akan gugur, tidak akan rubuh hidup kita. Amin. Amin. Tidak akan pecah rumah tangga kita hanya gara-gara masalah seperti Arwimo begitu. Halo, karena dasarnya apapun masalah bisa datang. Makanya saudara, jangan kita melegalkan masalah, oh gara-gara ini aku rubuh, oh gara-gara difitnah, oh gara-gara ditipu orang, oh gara-gara dicurangi orang, oh gara-gara dijebak orang, oh gara-gara ini itu dan segala macam. Terus lumpuh hidup kita, terus ambruk, terus jatuh, terus nah, ini satu hal yang sangat kita harus pahami. Makanya dasar itu perlu. Dan dasar itu adalah Kristus. Sehingga ketika Kristus berkata, jangan kau balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Itu dasar. Tidak akan rubuh hidupmu kalau hanya gara-gara ada orang berbuat jahat. Mary Riana itu seorang motivator, kemarin saya lihat di YouTube-nya. Yang berani mematok Raja Wali itu cuma burung gagak. Burung gagak akan hinggap di punggungnya dan akan mematuk-matuk burung Raja Wali. Burung Raja Wali jelas lebih perkasa dari burung gagak. Dari bentuk badan pun dia. Tetapi ketika ada seekor burung gagak hinggap di punggungnya dan mematuk-matuk badannya, burung Raja Wali walaupun besar, walaupun mampu melawan, dia tidak melawan. Dia tidak gubris. Dia tidak gubris gagak yang mematuk-matuk itu. Caranya bagaimana? Burung Raja Wali akan terbang semakin tinggi. Dia akan membawa tubuhnya terbang semakin tinggi sampai burung gagak itu lemas. Sampai burung gagak itu lemas dan dia jatuh dengan sendirinya dari punggung burung Raja Wali. Tidak usah. Itu dasar. Amin. Saudara, ada orang yang mencoba mematok-matok kita, menggeser batas tanah misalnya, memfitnah kita, naik terbang bagi Raja Wali karena itu punya kekuatan. Amin. Dan Tuhan sudah berfirman dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Karena dasar itu bicara tentang kekuatan. Nah, ada banyak kita nggak ngerti ayat ini. Karena apa? Karena selalu masalah lebih besar.
Penyakit kita lebih besar. Nah, saya jawab, iya. Cuma kita nggak tahu di mana letak dasar kekuatan kita. Saya kasih contoh. Saudara tahu cerita Goliat dengan Daud? Nah, Goliat dengan Daud, badannya lebih besar Goliat, lebih kecil Daud kan? Tenaganya lebih besar Goliat, lebih kecil Daud. Pengalamannya lebih hebat Goliat daripada Daud, karena Saul bilang, Goliat itu dari kecil udah jadi pendekar. Daud siapa? Daud hanya seorang gembala. Goliat punya senjata pedang dan tombak. Daud tidak pernah pakai itu. Nah, saudara lihat mana yang lebih hebat dari kedua ini? Secara kasat mata, Goliat lebih hebat. Nah, ketika Goliat menantang seluruh pasukan Israel, termasuk Raja Saul, termasuk semua tentara, siapa yang berani menghadapi aku? Kata Goliat, tidak satu pun. Karena ini orang-orang raksasa, tenaganya lebih kuat. Nah, ketika Daud mendengar tantangan Goliat, dia mengangkat tangan menghadap si Raja Saul. Aku akan menghadapi Goliat yang menghina-hina barisan tentara Tuhan, yang menghina Tuhan Allah Israel. Aku akan hadapi dia. Nah, kenapa dia berani? Saudara, di mana letak keberanian Daud dan kenapa semuanya jadi pengecut? Karena merasa lebih besar musuhnya, karena merasa lebih kuat musuhnya. Sudah kalah dulu sebelum berperang. Nah, seringkali kita orang Kristen selalu mengagung-agungkan masalah, dan kita sendiri nggak tahu di mana letak kekuatan kita, sehingga akhirnya kita pun dihantam masalah, runtuhlah kita. Dan alasannya Tuhan tidak menjawab doa. Tuhan biarkan aku, Tuhan tinggalkan aku. Itu jadinya cengeng. Daud tahu di mana Tuhan meletakkan dasar kekuatannya. Apa dasar kekuatan Daud? Tidak takut. Saudara, tidak takut dikatakan dalam Alkitab 365 kali. Ada 365 kali kata jangan takut. Waktu Tuhan datang ke dunia menghadapi gembala, malaikat bilang juga jangan takut. Yesus juga selalu berkata jangan takut. Ketika mereka melihat air sudah masuk ke dalam perahu, Yesus bilang jangan takut. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas gelombang, Yesus juga bilang jangan takut. Kalau memang benar saudara dibangun di atas Kristus, maka dasarnya adalah jangan takut. Begitu takut, kecillah kekuatannya. Saudara, nah di mana letak perkataan tadi? Percobaan-percobaan yang kamu alami adalah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Di mana letaknya pencobaan yang dihadapi Daud melawan Goliat jadi biasa? Di mana letaknya? Daud melawan Goliat pakai pedang, Goliat pakai pedang dan pakai tombak. Khusus satu orang ajudan memegang perisai, hebatnya dia. Dan Goliat menjadi sangat biasa hanya gara-gara Daud membunuh Goliat, mengalahkan Goliat hanya dengan 5 batu yang diambilnya dari sungai. Itu kan biasa. Amin. Saudara bisa bandingkan. Makanya orang Kristen jangan minder. Artinya ikut dibangun di mana?
Jadi kalau kita dibangun di atas Kristus, apapun yang kita kerjakan di atas itu, Tuhan menyertai kita. Amin. Jangan takut, itu dasarnya. Saudara, diambilnya batu. Anak-anak itu akan hanya gagal gara-gara kuliah jalan kaki. Oh, aku tidak mau kuliah, kenapa? Orang semua pakai laptop, HP-nya bagus-bagus. Aku tidak punya. Nah, gara-gara itu juga engkau gagal. Bukan gara-gara engkau kuliah di perguruan tinggi yang murah, engkau juga gagal. Iya kan? Ada orang Batak kuliah di Bandung. Pak, teman-temanku semua kuliah di Bandung ini. Ada yang pakai Kijang, ada yang pakai Panther, ada yang pakai kuda. Iya. Jadi cuma aku yang jalan kaki. Dibalas bapaknya kalau gitu, lo pakai kuda, pakai Panther, pakai Kijang, udahlah kirimlah babi itu sana. Pakai babi lah kau. Di mana dibangun? Nah, ketika Daud menghadapi Goliat, nah kita kan sekarang menghadapi global kan. Ya mungkin cara kita kampungan, tidak keren. Batu tidak keren. Kuno, zaman baheula. Itu zaman kuno. Mungkin engkau pakai sepatu peninggalan bapak. Sepatu ini lo pakai kuliah. Misalnya gitu. Jadilah kan. Pergi gak kalian? Datang mamanya, baru baju mama bilang kau pakai kuliah. Kuno. Mau nggak marka kau kuliah pakai baju mama? Mak bisa aku pulang ke Medan, baju aku pakai kuliah. Ini orang kan bilang kampungan. Nah, batu dipakai oleh Goliat, kampungan. Norak, kau tidak ngerti zaman Daud. Orang udah pakai pedang, kau masih pakai batu, kolot sekali. Kita kan gengsinya tinggi. Iya kan? Dilihatlah pakaian Goliat lengkap, pakaian perang. Sepatunya sampai ke kepalanya semua pakaian perang. Nah, Daud hanya seorang pakaian gembala yang dipakainya. Enggak ngikutin zaman, enggak update. Tidak sesuai dengan situasi. Orang perang ya pakaian perang. Daud bukan mau ngasih makan babi kau kesini, bukan mau ngasih makan domba kau kesini mau perang. Tapi Daud adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Saudara, apakah mengalahkan Goliat? Apakah Daud mengalahkan Goliat melebihi kekuatan Daud? Melebihi enggak? Gimana mengalahkan pedang? Kalau dia punya pedang, tentu aku harus punya AK-47. Apakah gitu konsep berpikirnya? Kalaulah Goliat punya tombak, berarti aku harus punya senapan mesin. Nah, kita mencoba mengupgrade, menaikkan level kita. Itu kan konsep kita yang kita timba di sekolah itu kan begitu. Tapi ketika Tuhan tahu bahwa pedang dan tombak itu levelnya jauh lebih tinggi daripada batu. Tapi apa kata Daud? Goliat, kau mendatangi aku dengan tombak dan pedang. Dia tahu pedang dan tombak itu jauh lebih kuat daripada batu. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam yang kau hina itu. Berapa anak kita yang dihina di sekolah gara-gara Kristen?
Ada yang jadi minder, ada yang jadi sekolah di Bakina. Lalu belajar sama saya. Nah, itu yang membuat kita harus mundur. Oh, kita mungkin tidak dipilih gara-gara Kristen tidak jadi juara. Okay, jangan takut. Tuhan, kita punya Tuhan yang pasti bisa meninggikan kita. Amin. Sebenarnya di Bakina ini kita punya peluang besar. Kita punya peluang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud mengalahkan Goliat. Apakah melebihi kekuatan Daud? Tolong dijawab. Tidak. Batu sesuai dengan kekuatannya. Karena itu yang dipakainya sehari-hari. Karena dia akrab dengan batu. Akhirnya Goliat itu jatuh di tangan Daud tanpa melebihi kekuatan Daud. Jadi jangan saudara gembor-gemborkan masalah. Jangan puja-puja masalah lebih besar. Amin. Nah, di mana kita dibangun? Makanya kekristenan kita salah. Karena dibangun tidak di atas Kristus. Maka sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit cengeng. Saudara, makanya kalau dasarnya benar, maka pertumbuhannya nanti akan hebat. Dasarnya ini penting. Makanya secara ilmu kesehatan pertumbuhan kita ini bisa kayak gini karena awalnya kan kita minum susu kan? Iya kan? Susu adalah asupan dasar kita. Ada di sini yang begitu lahir langsung makan BPK. Si Parga kemarin lahir langsung dikasih sate kambing. Kan gak mungkin. Kita semua minum susu. Setelah itulah bisa bertumbuh semuanya. Berkembang. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni. Nah, ini dasarnya bagi seorang bayi. Dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kalau dasarnya benar, pertumbuhannya juga benar. Walaupun nanti bayi itu kena batu, kena angin, tetap dihadapinya pilek, campak. Ya, anak saya walaupun saya udah imunisasi campak, kena kok. Walaupun saya udah kasih bersih batu ya batu, tapi karena dia minum ASI, itu menjadi dasar dia bertumbuh. Walaupun ada flu, demam, batuk, pilek, dia akan tetap bertumbuh karena dasarnya benar. Minum susu. Amin. Nah, kalau dasar kita Kristus benar, jangan, kenapa saudara takut dengan besok ada badai, besok ada pengumuman di Google, ada badai hujan di Bangkinang, ya? Karena saudara berdoa, Tuhan jauhkan badai ini, besok aku mau menimbang. Kan tidak begitu, saudara. Makanya kekristenan banyak yang rontok karena dasarnya salah. Kalaupun ada orang yang tidak bayar hutang sama saudara, tidak akan juga akan rontok hidup kita. Walaupun saudara maaf ya,
walaupun tidak tinggi sekolah kita. Saya kemarin mendaftar. Apa tamat sekolah? SMA, saya tulis SMA. Orang nggak yakin, masa SMA? Ya iya, 4 tahun lagi saya di situ, saya bilang. Kau 3 tahun, aku 4. Kau 6 semester, aku 8. Mana hebat? Bapak ini bercanda. Ya saya serius, kau tengok itu masuk 86, lulus 90. Saya sama bos sama, cuma dia lulus cepat. Jadi saudara, enggak itu juga yang menentukan. Saya simpan diploma saya. Karena juga malu saya lihat diploma saya. IP saya cuma 2,4. Tapi jadi pendeta juga diterima kok. Nah kalau saudara tanya sekarang IP saya berapa, lah saudara mau kasih. Akhirnya kan yang menentukan kan prosesnya. Ya jangan pula saudara yang kuliah, saudara pendetanya 2,4. Betul lulus. Cuma nggak ada yang mengalahkan mata kuliah penginjilan. Ya, saya hapus. Cuma itu aja. Sampai Pak Baman gosok-gosok tangan sama saya dulu. Kamu tamat sekolah kemana kan? Saya ke Bali om. Kenapa saya mau buka pelayanan di sana? Oh bagus. Karena rencana saya dulu mau ke Bali. Karena waktu itu saya dengar banyak orang Yes nyanyi, kapan Yesus ke Bali? Jadi saudara, ya, makanya saya mau ketemu di situ. Berketawa aja. Jadi dasarnya harus benar. Kalau dalam bayi ya susu. Iya kan? Nah nanti datang apapun udah susu. Dia akan lewati itu, dia akan bertumbuh terus. Amin. Nah secara rohani dasar kita apa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau ajak kita. Jadi jangan cengeng ya dengan masalah kita ya. Yosua, buka dulu Yosua pasal yang ke-12. Nah lihat di sini. Kita tahu Yosua adalah orang yang menggantikan Musa untuk memasuki tanah Kanaan. Yosua 12 ayat 24. Nah, ada berapa raja yang dikalahkan oleh Yosua? Ketika Yosua memasuki tanah Kanaan, ada berapa kerajaan? Ada 31. Jadi tanah Kanaan itu bukan tanah kosong. Sama ketika bangsa Israel masuk kembali tahun 48 ke tanah Kanaan. Dia harus mengalahkan Mesir, dia harus mengalahkan Yordania. Dan Israel hanya punya tentara nggak sampai 1000. Tapi bisa. Dan nanti bisa orang politik pula kalinya ke situ. Nah, di sini saudara, raja yang dikalahkan oleh Kanaan itu 31 raja. Saudara tahu nggak itu kerajaan besar? Saudara tahu nggak itu tentara pasukan yang besar? Semua orang tahu. Tapi kenapa bisa menang? Makanya masalah besar itu bagi Tuhan tidak melebihi kekuatanmu kalau engkau tahu di mana Tuhan memperlengkapi. Yang pertama jangan takut. Amin. Siapa yang gak takut? Kata mungkin kita akan bilang masuk akal dong, logika dong, berpikir logis dong. Itu 31 raja mau kita lawan. Sedangkan yang dibawa Musa, yang dibawa
Siapa Yosua ini? Siapa? Budak semua nih. Belum pernah berperang. Tapi kenapa bisa dikalahkan? Nah makanya soal kesimpulannya tidak ada masalah yang melebihi kekuatan. Bisa kok dikalahkan Yosua. Tapi bagaimana memulainya? Soal lihat Yosua pasal 1. Disinilah Yosua di training sama Tuhan. Dan inilah dasarnya. Yosua pasal 1 ayat 7, ayat 6 dan ayat 7 lah. Ya, apa kata Tuhan kepada Yosua ketika dia akan memasuki tanah Kanaan dan akan memulai peperangan itu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Yosua, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ini kata Tuhan, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Nah, saudara, ayat 7 diulangi lagi. Silakan jemaat Tuhan, ayat 7, 2, 3. Nah, kenapa di sini ditambahkan lagi hanya kuatkan dan teguhkan hatimu? Jangan menyimpang. Siapa yang menyimpang gara-gara takut bertarung? Siapa yang merubah keputusannya gara-gara takut menghadapi yang lebih besar? Anda jadilah menyimpang. Saudara, bergeser itu tidak dasar. Makanya dasar yang teguh itu tidak bergeser dan tidak menyimpang. Amin. Dasar itu tidak boleh menyimpang. Saya punya cerita waktu tentara Inggris merebut Pulau Falkland atau Malvinas. Gara-gara itulah muncul naik Malvinas kan. Inggris mengirim armada perangnya, kapal perang, merebut Malvinas dari tangan siapa? Waktu itu berperangnya dengan Argentina, Messi itu. Ini kejadian benar, saudara. Di tengah perjalanan di gelapnya malam, si komandan kapal perang dari jauh dia melihat ada setitik cahaya di depan kapalnya. Dia suruh perwira, kau kirim sama, karena lihatnya ada lampu di depan, kirim sinyal Morse, dikirimlah. Harap Anda menyimpang 360 derajat supaya tidak terjadi tabrakan. Dikirim sampai dibalas sama lampu yang di depan. Anda lah yang harus menyimpang 60 derajat. Namanya kapal perang. Ya, saudara mau pacu-pacu dengan mobil tentara di jalan, tidak bisa. Suruhnya minggir semua. Si komandan bilang, kirim sama dia. Aku bilang, kalau kau tidak menyingkir, kau hancur. Wah, gitu. Kalau kau tidak menyingkir, kau akan hancur. Sampai dibalas sama lampu yang di depan. Kalau Anda tidak menyingkir, Anda lah yang hancur. Saudara, si komandan kapal belum tahu dia. Kirim. Bilang sama dia, ini kapal perang. Bom semuanya di sini. Dikirim, ini kapal perang. Sampai dibalas dari depan. Ini mercusuar.
Begitu dibilang ini mercusuar 1,6, ya kita menyingkir 60 derajat. Karena tidak mungkin kapal perang menghantam. Nah, bukan batu karangnya yang harus, kalau mercusuar berarti di bawah mercusuar itu ada batu karang. Bukan batu karangnya yang menyingkir. Walaupun kau kapal perang, kau bawa nuklir, bukan batu karang itu yang akan hancur, kapalmu yang hancur. Itu makanya dikatakan Tuhan kepada Yosua, jangan menyimpang. Jangan gara-gara di tanah Kanaan 31 ada 31 kerajaan Tuhan, ada tanah lain. Gantilah walaupun agak sedikit enggak sempurna apalah. Siapa yang merubah keputusannya gara-gara melihat ada tantangan? Dasarnya salah. Karena batu karang enggak pernah bergeser. Amin. Kapal perang sekalipun dia harus bergeser. Begitu. Makanya Yosua dikasih Tuhan, jangan kau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kalau mau ke gereja ya ke gereja, jangan menyimpang ke lampu tua. Amin. Mentang-mentang lampu tua di sebelah atau di depan gereja, yang penting kan dekat-dekatan. Saudara, waktu saya di Kebanten di KUG kan, KUG itu kan di rumah, kan berbaris-baris rumah. Habis kebaktian, Pak, kenapa ada kebaktian? Sama ya Pak, kedengaran juga dari sebelah, karena rumahnya persis di sebelah gereja. Ya. Sambil tidur, sambil ngopi, saya dengar yang Bapak khotbah tadi. Sama dengan si Buri yang dulu layak yang sebelah ini. Kenapa ada kebaktian layak? Dengarnya khotbah layak. Padahal dia di kamar dengar-dengar juga, cuma gak kesini. Menyimpang. Kenapa nak ke gereja Pak? Pak, walaupun tidak ke gereja, hatiku di gereja. Jadi hati-hati yang kosong-kosong ini, hati-hati yang tidak di gereja. Jangan duduk. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan menyimpang. Amin. Jangan kita putar-putar sendiri ayat sesuka kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini dasar. Dasar itu tidak boleh bergeser, tidak boleh menyimpang. Amin. Makanya Yosua, kau jangan menyimpang Yosua. Jangan kau menyimpang ke kiri, jangan kau menyimpang ke kanan hanya gara-gara ada 31 kerajaan di situ. Kau harus maju. Nah, makanya di dalam ayatnya yang selanjutnya dikatakan ayat 8, supaya dia tidak menyimpang, Tuhan menyuruh supaya Yosua, ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan memperkatakan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu kan adalah satu perbuatan yang tidak melebihi kekuatan kita kan. Kan tidak melebihi kekuatan kita, tidak melebihi kemampuan. Akhirnya 31 raja bisa dikalahkan oleh Yosua hanya gara-gara merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia teguhkan hatinya, dia kuatkan hatinya, dia masuk tanah Kanaan, dia tidak menyimpang walaupun berat, besar musuh. Karena itu tadi, jangan takut. Saudara tidak akan kuat kalau masih ketakutan. Ya, makanya dikatakan Tuhan itu kan melatih umatnya untuk tidak takut. Kalau kau punya 2 baju, kasih 1. Itu kan melatih kita supaya tidak takut. Amin. Kasih tahu satu lagi apa pakai. Saudara yang kita supaya nyata karya Tuhan dalam hidup kita.
punya 2 baju, kasih 1. Punya jaket, kasih 1. Kata Tuhan. Tuhan sedang melatih kita. Nah, dasar yang kedua dalam Kristus adalah merenungkan firman Tuhan. Saudara, makanya dasar yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah apa? Takut akan Tuhan. Jangan selalu kita bilang, no, tidak ada yang kutakuti, cuma Tuhan yang kutakuti. Begitu nggak ada duit takut. Nggak ada yang kutakuti di dunia ini, cuma Tuhan yang kutakuti. Ditampar pipi kiri, saudara kasih tangan kanan, saudara kasih kaki kanan. Berarti takut juga. Saudara, Tuhan suruh berkorban seperti Tuhan bilang sama Abraham, tuh korbankan anakmu. Nah, Abraham kan dasarnya orang takut. Tuhan minta anak, dikasihnya Ishak anaknya. Tanda takut itu namanya. Ilmu yang pertama itu jangan takut. Cuma kan kita nggak jadi dasar. Ya, kita nggak dibesarkan dengan apa? Permulaan dari segala pengetahuan, permulaan dari segala ilmu pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Contohnya si Parga itu masih kecil. Kalau dilatih dia setiap kali jumpa, jangan bohong ya. Masuk akal nggak kalau kita mengajar dia sekarang jangan bohong? Sekarang ya. Jangan bohong ya nak. Jangan bohong. Kan dia belum bohong waktu itu. Sebelum bohong diajarkan jangan bohong. Jangan bohong ya. Satu hari nanti dia sebesar Sienka sudah mengerti ngomong. Begitu dia berbohong, sudah bilang, papa bilang jangan bohong. Oh jangan bohong, tidak akan bohong lagi. Karena udah dilatih dari kecil. Ya kayak gitu, lagi digendong-gendong maminya. Bilang, kamu jangan begini ya. Kamu jangan begini ya. Ya, mungkin dia sambil main-main jalan. Nanti udah besar dia sekolah TK. Dilihatnya makanan temannya, mau mami bilang apa jangan. Karena itu udah tertanam dalam rohnya, nggak capek sudah belajar. Ada amin nggak? Tapi waktu kecil iya anak mama ganteng, itu kaitannya. Terus suruh ganteng dia kan jadi apa? Jelek orang itu. Anak ganteng selalu bilang tidak mendidik, tidak penting ganteng. Anak mama cantik, anak mama pintar. Pintar kalau bohong juga tua. Ya itu sebesar si keluarga. Nah ini nanti yang mau punya anak, saya suka itu pendidikan dini itu begitu. Jangan mencuri ya, jangan kau mencuri ya. Bisikan ke telinga jangan mencuri. Mungkin dia sambil disuruh jangan mencuri. Akan suatu saat nanti dia akan menemukan hal itu. Dia akan berharap, karena kita di dunia ini kan ketemu pencuri, ketemu pembohong, ketemu dia itu. Tapi kalau jiwanya sekarang udah kita isi jangan mencuri. Mencuri, iya. Jangan bikin iya. Dari kecil udah mama bilang yang nggak akan mencuri. Nggak susah sebenarnya. Jangan hanya bilang pintar. Semua orang pintar. Amin. Nah itu makanya dari orang tua itu dia mengajarkan ilmu takut akan Tuhan. Itu tidak mudah, saudara. Harus biasa. Cobalah
Tuhan bisa masih pakai. Dari sekarang bapaknya bilang, jangan kau mencuri ya. Bilang terus sama dia. Setiap mandi tidak boleh mencuri anak. Iya, kepala bapak sendiri kecil-kecil anaknya udah diajar. Nah, itu akan menjadi mudah. Mau dicoba silakan. Anda yang beruntung. Amin. Iya. Daripada kita bilang dia ganting, memang dasar dia ganting juga. Saya kan tidak sudah bilang ganting, saya ganting juga. Nanti kalau kita ganti sombong lagi. Jadi saudara, itu dasar. Amin. Itu sengaja saya selipkan saat. Anak-anak itu harus akrab dengan kata jangan. Jangan ambil. Jangan rasa. Ya kan? Biasa itu. Nanti besar dia kalau dari kita kasih jangan itu. Besar dia. Saudara bilang sekali aja dia udah tahu. Nanti udah punya anak, nanti masuk sekolah jangan nunggu SMA. Nunggu anak saudara 10 tahun itu udah nggak susah nantinya. Bapak capek ambilkan kopi bapak, iya pak, langsung lari dia. Mau berapa ember mau? Nggak susah. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, milikilah dasar yang benar dalam hidup ini. Tuhan sudah memulai membangun hidup kita di atas dasar yang benar. Kalau anak bayi dasar pertumbuhannya ada pada susu yang murni. Dasar pertumbuhan kita adalah Kristus. Firman itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah firman. Di bagikan berjalan siap ini. Engkau seperti Yesus. Bagikan berjalan siap dibentuk. Inilah hidupku.
Buktinya Daud mengalahkan Goliat dengan batu, tak melebihi kekuatannya. Haleluya. Ku sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Akulah Tuhan dalam segala aku, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Yesus dalam segala perilaku. Akuilah Yesus dalam segala pekerjaanmu. Akuilah Dia dalam segala langkahmu. Renungkanlah firman siang dan malam. Jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Tuhan Yesus diberkatilah yang percaya kepada firman-Mu. Berbahagialah orang yang mendengar firman dan menaruh dalam hatinya. Biar firman ini menjadi iman, sehingga kami bertobat dari segala kesombongan keakuan kami, mengandalkan diri sendiri. Bangunlah kami di atas batu karang yang teguh, ya Tuhan. Dirikanlah hidup kami, bentuklah hidup kami di atas dasar yang teguh. Yesus Kristus yang mati untuk kami, Engkaulah dasar kehidupan kami. Kuatkan kami, teguhkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam, supaya kami bertindak hati-hati dan apapun yang kami kerjakan berhasil, dan kami turut berberitahu nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Shalom. Memberikan persembahan sebelum mari kita berdoa. Kembalikan naik syukur kami Bapa pagi siang hari ini. Pujian penyembahan kami, kehadiran Tuhan, biarlah Tuhan semuanya itu berkenan di hadapan-Mu, menjadi ibadah yang tulus dan berkenan bagi-Mu ya Bapa. Dan juga firman Tuhan yang sudah kami dengar yang disuruhkan oleh hamba-Mu, Tuhan berkata Tuhan berhidup dalam atas perkara yang teguh, yaitu Yesus Kristus yang menjadi kekuatan kami, dan juga menjadi penolong kami, dan menjadi penghiburan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, mampukan kami, biar Tuhan pimpin kami Bapa, dan kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan di setiap hati kami Bapa, setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan firman boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan menjadi penolong bagi hidup kami, yang menjadi terang, dan menjadi tongkat dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga hamba-Mu telah melakukan firman-Mu Bapa, berkati pelayanannya, berkati keluarga dan beserta anak-anaknya Bapa. Sebentar juga akan mengembalikan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Itu sebagian yang Tuhan berikan itu lewat usaha kami, pekerjaan kami, bahkan lewat apapun Tuhan. Dalam Tuhan boleh memberikannya dengan sukacita, nama Tuhan tidak termuliakan. Dan dari Tuhan yang boleh dipakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tabur dalam pekerjaan Tuhan, nama Tuhan tidak termuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus, bagi yang siap memberi sama-sama katakan amin. Haleluya.